Selamat pagi anak-anak semua, mama, papa, kakak, adik, dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki minggu kelima masa Prapaskah. Dan sama seperti Jumat-Jumat sebelumnya, hari ini anak-anak akan kembali mendengarkan renungan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan untuk hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Sudah siap anak-anak? Sekarang ayo kita nyanyikan bersama. Pasti memaafkan, pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Pasti lemah lembut, pasti memaafkan. Pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Kasihmu kudus tiada batasnya. Anak-anak, sekarang mari kita persiapkan hati kita serta diri kita bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Anak-anak, sekarang ambillah posisi duduk yang baik dan persiapkanlah hati kalian untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih banyak atas segala anugerah, rahmat, serta kebaikan yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai dengan hari ini kami dapat bangun kembali dan menjalani hidup kami dengan baik, sehat, dan penuh sukacita. Bapa yang baik, siang ini kami akan mendengarkan renungan bersama-sama. Bukalah pintu hati kami serta pikiran kami, sehingga kami dapat menerima renungan hari ini dengan baik. Semoga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, yang senantiasa hidup sesuai dengan jalan-Mu. Berilah kami rahmat-Mu sehingga kami dapat mencerna dan memahami renungan hari ini dengan baik. Amin. Anak-anak, pada masa awal Prapaskah, kita semua sudah diajak untuk membuat kotak solider bersama-sama. Terima kasih banyak anak-anak atas antusias dan semangatnya dalam membuat kotak solider. Sekarang Bu Maria ingin mengajak anak-anak untuk melihat beberapa foto
teman-teman kita saat mengisi kotak solidarnya. Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi. Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi, 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 berbagi dengan cinta kasih, berbagi, berbagi. Mari kita Halo teman-teman, saya Titan Eserman 1C nomor 2. Guys, ini kotak solider saya guys yang ada di kanan. Perasaan saya senang karena memasukkan uang ke kotak solider ini. Ini kotak solider guys, ini saya pikir ini kayak kotak kebaikan guys, tapi kalau kotak kebaikan itu kecil. Kalau kotak solider ini besar. Kotak solider ini guys seperti kotak kebaikan, tapi kotak solider ini jadi diisi sama uang guys, buat kita mengasih makanan kepada orang lain seperti hak satpam. Terus uang orang yang nggak punya uang kita berikan makanan ya guys. Rencana saya adalah membelikan ayam goreng untuk Pak Tukang Sampah. Kalau uangnya yang di kotak solider sudah penuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo, saya Tora, kelas 2A, nomor absen 4. Ini kotak solider saya. Saya senang bisa mengisi kotak solider ini. Kotak solider ini maknanya untuk melatih saya menolong dan berbagi kepada sesama. Rencananya, uang di dalam kotak solider ini akan saya bagikan kepada orang-orang yang terkena musibah dan yang kekurangan. Mudah-mudahan bisa menolong mereka. Terima kasih. Saya Helena Kristabella Kasetya, kelas 2D nomor absen 11. Saya akan menceritakan sedikit tentang kotak solider. Perasaan saya sangat senang saat menyisihkan sebagian uang jajan untuk dimasukkan dalam kotak solider. Karena menurut saya, kotak solider membuat saya menjadi lebih bersabar dan menghargai orang yang lebih membutuhkan. Niat saya, kotak solider
akan saya masukkan ke kotak persembahan gereja saya, yaitu Paroki Ratu Rosari Kesatrian Malang. Saya Aurel dari kelas 3B nomor absen 4. Perasaan saya saat memasukkan uang ke dalam kotak solider ini adalah senang dan bahagia karena bisa menyisihkan sebagian uang jajan saya ke dalam kotak solider ini. Makna kotak solider ini bagi saya adalah kotak solider ini membantu saya untuk belajar berbagi kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Rencana saya saat uang di dalam kotak solider ini sudah terkumpul adalah membelikan bahan-bahan pokok, contohnya minyak, gula, mie instan, dan lain-lainnya kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita, yaitu contohnya bapak petugas sampah yang ada di lingkungan sekitar saya. Halo teman-temanku yang selalu dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Jesslyn dari kelas 4B nomor absen 9. Kali ini aku membuat kotak solider. Apa itu kotak solider dan mengapa aku membuat kotak solider ini? Di saat ini kita menjalani masa Prapaskah. Tema Prapaskah di tahun ini adalah semakin beriman dan semakin solider. Di masa Prapaskah ini kita harus rajin berdoa dan giat membaca Alkitab serta menjalani kisah perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Aku membuat kotak solider ini setiap hari aku memasukkan sebagian uangku dan nantinya setelah dibuka akan dibagikan atau disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, sekarang aku masukin ya. Dengan adanya masa Prapaskah, semoga kita semua semakin beriman dan semakin solider. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Nama saya Maura, kelas 5B nomor absen 27. Saya membuat kotak kolektor ini dalam rangka menyambut Hari Prapaskah. Setelah diisi penuh, aku akan membelikan sembako untuk keluarga yang membutuhkan. Semakin beriman, semakin solider. Terima kasih. Selamat siang Pak Yoga. Selamat siang Bu Yayu. Kami sudah membuat kotak APP. Kami membuat kotak APP karena ingin berbagi dengan sesama di masa Prapaskah ini. Gimana rasanya mengisi kotak APP ini? Aku sih senang karena memiliki rezeki untuk berbagi dengan sesama di masa Prapaskah ini. Aku belajar berbagi dengan sesama. Aku belajar menahan diri dan membantu orang lain. Kak, kotak APP-nya kira-kira dibuat apa? Aku sih mau buat beli makan untuk orang yang tidak mampu. Kalau kamu? Aku ikut kakak saja membeli makanan untuk orang yang tidak mampu. Oke.
Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan renungan dari Suster Reta bersama-sama. Persiapkan diri kalian dengan baik dan ayo kita dengarkan renungannya bersama-sama. Anak-anak yang terkasih, juga seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, senang sekali Suster kembali menyapa anak-anak di dalam ibadat masa Prapaskah ini ya. Ini adalah ibadat kita yang terakhir sebelum kita masuk ke masa Pekan Suci dan puncaknya Hari Raya Paskah. Hari ini Suster tidak sendirian, Suster ditemani oleh si Momo. Momo boleh sapa teman-teman ya. Halo teman-teman semuanya. Aku bersama Suster Reta ingin juga menyapa teman-teman. Ya, anak-anak ya. Hari ini secara khusus ya, Suster ingin menyapa anak-anak istimewanya ya, mau berterima kasih Suster, Bapak Ibu Guru, dan juga karyawan tata usaha karena kita semua sebagai keluarga besar dari SD Katolik Kor Yesus sudah bersama-sama ya selama masa Prapaskah ini mengisinya dengan banyak sekali melakukan kebaikan ya. Apa saja kebaikan-kebaikan nanti Suster akan bahas lebih lanjut. Suster, tadi banyak sekali ya kesaksian atau ungkapan-ungkapan dari teman-teman yang sangat senang melakukan kebaikan dengan melakukan aksi Prapaskah kotak solider seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru ya Suster. Iya Momo, kita semua sangat senang ya anak-anak yang ada di rumah bersama seluruh keluarga telah melakukan kebaikan ya dengan selama penuh ya 40 hari ini kurang lebih ya, menyisihkan rezeki yang diterima di keluarga, memasukkannya di kotak solider yang ada di rumah masing-masing ya. Di sekolah juga ada ya, seperti yang anak-anak lihat ini ya. Iya Suster, nih kotak solider yang ada di sekolah. Momo juga memasukkannya loh teman-teman, bersama dengan Bapak Ibu Guru. Anak-anak, nanti ya sebelum perayaan Paskah ya, kalian buka ya kotak solider yang ada di rumah kalian masing-masing. Bapak Ibu Guru ya juga nanti akan membuka yang ada di sekolah. Lalu untuk apa? Seperti yang sudah kita rencanakan ya, ada 3 hal yang bisa kita lakukan melalui ya kotak solider yang kita sudah lakukan bersama ini. Kemana saja dana yang terkumpul yang akan kita salurkan? Momo ingat. Apa Momo? Dimasukkan di amplop APP. Iya, betul anak-anak ya. Jadi dana yang terkumpul bisa dimasukkan di amplop APP bergabung dengan keluarga kalian ya. Yang beragama Katolik bisa digabungkan untuk dikumpulkan di gereja masing-masing. Apalagi Momo, ayo. Ini dikumpulkan di sekolah, digabungkan di kotak solider yang ada di sekolah Suster. Nanti Suster akan satukan untuk dikumpulkan di paroki, di gereja paroki Santa Maria diangkat ke surga Leli. Betul ya, betul kata Momo ya. Jadi di sekolah Suster juga menyiapkan ya, ini satu, udah berat sekali ya, lumayan ini ya, kotak solider yang khusus Suster siapkan untuk anak-anak yang mau menggabungkan ya kotak solider yang ada di rumah yang sudah dibuka. Kalau mau dikumpulkan jadiin satu di sini boleh ya, ini kotaknya ya. Jadi beda dengan kotaknya Bapak Ibu Guru. Ini Suster siapkan di depan di hall TU, jadi bisa nanti orang tua mengantarnya ke sekolah. Suster taruh dulu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo Momo. Anak-anak ingat gak yang Suster sampaikan beberapa minggu yang lalu? Ini Suster, langsung teman-teman menyumbangkannya untuk aksi sosial di keluarganya. Ya,
kurang mampu di sekitar rumahnya, atau untuk kebaikan-kebaikan yang lain, bisa sembako, bisa makanan ya, untuk orang-orang yang membutuhkan di dekat rumahnya teman-teman. Begitu, Suster? Iya, betul, Mama. Ya, itu ya yang ketiga. Aksi nyata dari masa Prapaskah ini yang bisa kita lakukan. Pertama, kita masukkan di amplop APP yang beragama Katolik, bisa digabungkan dengan amplop APP keluarga kalian. Kemudian anak-anak suster yang lain bisa juga melakukannya dengan menggabungkan di kotak solider sekolah. Dan yang terakhir, bisa langsung menyumbangkannya, membagikannya untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di dekat rumah kalian, atau juga agak jauh juga tidak apa-apa bersama dengan orang tua ya. Jadi kegiatan ini tidak hanya untuk anak-anak suster yang beragama Katolik, semua orang yang beriman, yang beragama, anak-anak suster semuanya, mari bersama-sama kita melakukan kebaikan sesuai dengan tema APP tahun ini, semakin apa? Ayo, ini ada tulisannya di sini nih, suster bacakan bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Semakin beriman, semakin solider. Ya, Mama bisa lihat toh? Iya, Suster. Semakin beriman, semakin solider. Betul ya. Jadi kita semua keluarga besar SD Katolik Yesus Malang menjadi anak-anak yang semakin beriman, semakin solider ya. Juga tidak hanya melakukan kegiatan aksi sosial melalui kotak solider, apalagi bisa kita lakukan makin rajin berdoa ya. Juga makin rajin membaca kitab suci kalian masing-masing ya. Kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang beragama Katolik, Kristen, Alkitab atau Injil. Yang anak-anak suster beragama lain, ayo ya, semakin rajin membaca dan merenungkan kitab sucinya masing-masing ya. Demikian anak-anak dan juga seluruh keluarga besar dari SD Katolik Yesus Malang. Terima kasih banyak untuk luar biasa ya, gerakan bersama kemurahan hati anak-anak beserta keluarga untuk kita sama-sama menjadi orang-orang yang semakin solider, semakin beriman, memiliki kasih yang besar kepada sesama, dan semakin beriman kepada Tuhan. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Setelah kita mengikuti ya renungan, juga kegiatan bersama ibadat APP, mari kita kemudian ambil waktu sejenak untuk refleksi bersama. Sebagai pertanyaan refleksi yang bisa anak-anak renungkan ya, ambil waktu lagi setelah menyaksikan tayangan YouTube sekolah ini, anak-anak nanti bisa ambil waktu untuk merenungkannya atau mengingat-ingat kembali beberapa hal atau pertanyaan penuntun berikut ini. Yang pertama, setelah anak-anak setiap hari atau mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali melakukan kebaikan dengan memasukkan rezeki dari keluarga kalian di kotak solider, bagaimanakah perasaan kalian? Ceritakanlah perasaan itu, perasaan senang, perasaan bangga, perasaan bersyukur, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa Jumat selama masa Prapaskah ini kita telah mengikuti renungan atau ibadat APP bersama. Nah, dari renungan-renungan itu, renungan yang keberapa yang membuat anak-anak sukacita atau gembira atau merasa tersemangati ya? Kita ada beberapa kali hari Jumat itu. Anak-anak ingat atau boleh juga nanti menyaksikan lagi, melihat ulang ya tayangan YouTube sekolah terkait renungan APP. Kalian bisa lihat, lalu
renungan atau tayangan yang mana yang membuat anak-anak semakin merasa sukacita, semakin merasa gembira sebagai anak Tuhan? Kalian boleh tulis, pilih yang mana, kemudian suster boleh 2? Boleh ya. Lalu kalian ceritakan di dalam refleksi kalian itu. Baik, yang ketiga, silakan anak-anak tutup dengan membuat doa syukur karena berkat Tuhan selama masa Prapaskah ini kita bersama-sama sebagai keluarga besar SD Katolik Korea Yesus Malang bersatu hati untuk semakin solider, semakin beriman, rajin berdoa setiap hari, rajin mendengarkan sabda Tuhan setiap hari, dan juga melakukan aksi puasa pembangunan bersama-sama setiap hari selama masa Prapaskah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anak-anak, sebelum kita mengikuti renungan dan refleksi untuk hari ini, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Sekarang, anak-anak, ambillah posisi duduk yang baik. Jika sudah, mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak atas segala penyertaan, berkat, rahmat, dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami dapat bangun lagi dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa, siang ini kami akan mengikuti renungan dan refleksi bersama-sama. Sudilah kiranya Engkau membantu kami dengan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti renungan hari ini dengan baik. Sudilah kiranya Engkau membantu kami, supaya renungan hari ini dapat membimbing kami menjadi pribadi anak-anak yang lebih baik. Bapa, persiapkanlah hati kami supaya kami siap dalam mendengarkan renungan dan sabda-Mu hari ini. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Amin.